Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Ya, Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bu Lestri. Bagaimana kabar Bu Lestri hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Wulan. Ya, bagaimana hari-hari Bu Lestri dalam mengajar? Apakah aman-aman saja, Bu? Aman, Bu Wulan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Bu Wulan. Ya, boleh Bu. Kalau boleh tahu permasalahan yang sedang dihadapi Bu Lestri apa ya? Saat ini kan saya mengajar di kelas 6, Bu Wulan, di Ya, mana saya masih sering menjumpai murid yang masih menyimpan sampah di laci. Karena memang di kelas saya tidak menyediakan tempat sampah. Hal ini karena kami eh, melaksanakan program mangkokisasi dan gelasisasi, Bu Wulan. iya. Eh, Artinya murid-murid wajib menggunakan mangkok dan gelas saat jajan di kantin sekolah. Dan ketika ada yang terpaksa tidak membawa mangkok dan gelas, sampah harus diserahkan kembali kepada pedagang. Oh, begitu. Jadi programnya sudah keren sekali, Bu. Berarti arah perbincangan kita hari ini adalah Bu Lestri akan membicarakan murid yang masih menyimpan sampahnya di laci serta ketika jajan ia tidak menggunakan mangkok dan gelas, begitu ya? Betul, Bu Wulan, saya ingin mencari solusi dalam mengatasi permasalahan saya terkait dengan sampah itu. Karena itu akan menjadi kebiasaan yang buruk untuk murid saya. Oke, baik Bu, saya juga memahami apa yang dirasakan Bu Lestri, nggih, karena sebelumnya saya juga mengajar di SD dan kita memang perlu intens untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan murid-murid kita. Sebelum kita mencari solusi Bu, mencari solusi bersama, nggih, kira-kira menurut Bu Lestri, mengapa kok beberapa murid itu masih menyimpan sampahnya di laci serta ketika jajan itu masih menggunakan plastik dari pedagang dan tidak menggunakan mangkok dan gelas ya. Iya, Bu. Kalau berdasarkan pengamatan saya, beberapa hari ini saya melihat memang murid masih lebih praktis ketika langsung tidak membawa mangkok dan gelas. Hal ini karena ketika menggunakan mangkok dan gelas, murid harus mencucinya. Kemudian terkait dengan penyimpanan sampah di laci, karena murid kurang kesadaran untuk mengembalikan sampah lagi kepada pedagang. Oh iya, jadi begitu. Jadi permasalahannya adalah di sini murid-murid dari Balestri itu memang kurang kesadaran nggih dalam menggunakan mangkok dan gelas serta hal ini menjadi penyebab mereka menyimpan sampahnya di laci karena mungkin malas nggih Bu untuk memberikan lagi sampahnya itu ke pedagang. Iya betul Bu Wulan, meskipun sudah ada murid yang memang betul-betul rajin, ketika jajan menggunakan mangkok dan gelas, eee, di kantin sekolah, seperti itu. Oke, berarti kalau coba kita review kembali nggak sih Bu, selain Iya. kurangnya kesadaran dari murid, kira-kira ada apa lagi ya yang menjadi penyebab dari murid-murid dari Bu Lestri itu tidak menggunakan mangkok dan gelas saat jajan serta masih menyimpan sampahnya di laci-laci mereka? Mungkin, anak-anak kurang mengetahui bahwa menyimpan makanan panas langsung pada plastik akan membahayakan, tubuh, serta jika sampah sisa makanan disimpan di laci, tentu akan menimbulkan, permasalahan, baik, pada kesehatan dirinya maupun lingkungan, eee, yang menjadi bau dan tidak sehat. Jadi selain kurangnya kesadaran diri untuk melaksanakan program mangkokisasi dan gelas, mungkin juga memang kurang memahami pentingnya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi milik kita di kelas
Laci merupakan tempat penyimpanan yang seharusnya dijaga kebersihannya, Iya, betul. bukan malah menjadi tempat menyimpan sampah nggih. Selain itu, bisa menimbulkan bau, juga menyebabkan nyamuk bersarang. Hal ini juga akan membahayakan bahkan bukan hanya dirinya sendiri, namun juga seluruh warga di kelas. Iya, memang ya Bu ya, anak zaman sekarang apalagi di dunia yang serba canggih, anak-anak itu memang pengen semuanya intens, intens. Termasuk ketika jajan itu pun mereka juga maunya yang nggak ribet-ribet, yang nggak harus cuci piring tadi nggih. Oke. Memang betul dan perlu sekali adanya pemahaman secara berkala nih Bu terkait dengan tanggung jawab serta kesadaran terhadap kesehatan diri, kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, dengan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari murid, ada beberapa permasalahan yang memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lestri. Kemudian kalau Bu Lestri angan-angan coba, apakah ada langkah yang memang sesuai serta rencana yang mana itu nanti akan menjadi solusi yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketidaksadaran dan tidak tanggung jawab murid terhadap ia ketika tidak menggunakan mangkok dan gelas serta beberapa murid yang memang masih menyimpan sampahnya di laci mereka. Kira-kira langkah Bu Lestri yang akan dilakukan apa coba Bu? Iya Bu Wulan, saya mempunyai rencana yang satu, pertama saya mereview kembali terkait dengan kesepakatan kelas ya, dan menambahkan poin eh, pada nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab dengan subpoin menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Yang kedua, menuju jam istirahat saya akan memastikan eh, murid sudah menyiapkan mangkok dan gelas di meja masing-masing. Kemudian yang poin ketiga, sebelum pembelajaran dan setelah jam pembelajaran, saya akan melakukan operasi semut, artinya teman saling ngecek laci apakah ada sampah atau tidak. Kemudian yang poin keempat, di tengah-tengah pembelajaran, saya akan menyelipkan materi berupa video tips memilih kemasan makanan yang aman dan higienis. Selain ini, untuk menumbuhkan kesadaran murid dalam menggunakan mangkok dan gelas, untuk menggunakan mangkok dan gelas agar menjadi sehat ketika jajan, serta menampilkan video berupa dampak penyimpanan sampah di laci seperti itu, supaya mereka bisa melihat seandainya mereka tetap menggunakan plastik kemasan untuk makanan panas saat istirahat, serta dampak ketika mereka menyimpan sampah di dalam laci. Iya, solusi yang ditawarkan Bu Lestri sudah luar biasa, keren sekali nih. Yang pertama tadi ada memutarkan video, berarti nanti akan ada contoh yang konkret terkait dengan sikap tanggung jawab dan kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah Bu Lestri akan melakukan review kembali terhadap kesepakatan kelas. Ketika nanti itu belum ada di kesepakatan kelas, nanti bisa dimasukkan. Ketika sudah ada, nanti direview kembali bersama dengan anak-anak. Kemudian itu kan solusi yang ditawarkan Bu Lestri, itu kan solusi untuk murid di kelas Bu Lestri. Sedangkan Okay. ketika menjaga kebersihan lingkungan itu kan murid wajib menjaganya itu di setiap sudut sekolah nggih. Ada Iya, tidak Bu terkait dengan solusi lain, karena solusi tadi kan di kelas nih, sedang solusi yang Ibu sampaikan yang nantinya itu akan dirasakan dampak positifnya di seluruh lingkungan sekolah. iya, baik Bu Wulan, ini saya juga punya rencana, karena setelah saya mendapat permasalahan seperti ini, saya juga mengamati ternyata murid di kelas lain juga belum menggunakan mangkok dan gelas saat jam istirahat. Nah, saya berupaya untuk
konsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Karena bagaimanapun beliau sebagai pemangku kebijakan, saya akan menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut di sekolah karena kebetulan pada minggu ini ada rapat terkait dengan penentuan proyek untuk P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan serta berkolaborasi dengan guru lain untuk menyusun jadwal piket saat istirahat. Hal ini untuk membentuk tanggung jawab murid. Iya, betul sekali Bu. Luar biasa nggih ide yang disampaikan oleh Bu Lestri nggih. Jadi di sekolahan Bu Lestri akan menerapkan itu dalam sistem pembelajaran P5 karena memang betul P5 itu menjadi karakter yang memang harus kita tekankan dalam kurikulum Merdeka ini nggih. Terkait dengan solusi yang Ibu tawarkan itu sudah keren sekali. Namun ketika mencari solusi kita tidak bisa melakukan itu sendiri nggih Bu, dan butuh komitmen dari Ibu sendiri. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Lestri lakukan supaya aksi nanti bisa berjalan dengan baik. Lalu dengan komitmen itu kan tidak bisa berjalan sendiri, jadi pasti membutuhkan lingkungan sekitar. Kira-kira komitmen yang akan dibentuk oleh Bu Lestri itu seperti apa? Iya Bu Wulan, betul. Saya harus berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi tersebut dengan melakukan secara konsisten. Nah, kemudian karena sudah diyakini menjadi kesepakatan kelas, maka ketika ada murid yang melakukan indisiplin, saya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi supaya murid menjadi lebih bertanggung jawab. Selanjutnya terkait dengan rencana di lingkungan sekolah, bagaimana saya menjadikan P5 sebagai wadah untuk mengembangkan karakter murid. Saya juga andil dalam menentukan diseminasi serta alur dalam kegiatan P5 tersebut. Dalam kontekstualisasi ini saya bisa mendatangkan narasumber dari dinas terkait dengan kebersihan lingkungan atau pihak puskesmas terkait dengan penggunaan alat-alat yang aman untuk makan dan minum. Nah, namun tentu itu membutuhkan dukungan ini dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain, karena saya tidak mungkin melakukan hal itu sendiri. Saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat. Iya, luar biasa sekali idenya Bu, menerapkan solusi ke dalam P5, kemudian mendatangkan pihak-pihak terkait nggih, seperti DLH dan puskesmas. Mungkin itu nanti bisa saya ATM di sekolahan saya Bu. Iya, jadi hari ini Bu Lestri sudah datang, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama. Bu Lestri juga sudah menceritakan keluh kesahnya terkait dengan permasalahan murid. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya, dan Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi. Ternyata solusi yang disampaikan Bu Lestri itu sudah sangat bagus dan luar biasa. Saya juga yakin Bu Lestri bisa mengatasi masalah itu terkait dengan penggunaan sampah dan mangkok. Saya yakin itu akan bisa diselesaikan. Secara tidak sadar Bu, permasalahan ini sudah beres Bu Lestri. Bagaimana Bu Lestri, sudah plong atau masih resah Bu? Ternyata setelah saya ngobrol dengan jenengan, saya dengan bisa enak ngobrolnya dan memberikan coaching hari ini sudah menemukan solusinya Bu Wulan. Iya betul, dan Bu Lestri yang menemukan solusi sendiri. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian Bu Lestri sudah luar biasa mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bu Lestri sendiri. Pokoknya Bu, kalau sudah diterapkan, saya pengen terus dikabari nggih untuk proses perkembangan saat melakukan aksi yang tadi sudah direncanakan oleh Bu Lestri. Siapa tahu nanti itu bisa saya ATM di sekolah saya.
Iya Bu, insya Allah nanti saling berkabar nggih. Jika pun ada hal yang butuh saya coaching, saya juga akan menghubungi Bu Wulan lagi nggih. Iya, oke siap Bu. Bagaimana Bu Lestri? Apakah masih ada yang perlu kita bahas lagi? Sudah Bu Wulan, insya Allah nanti lain kali kita sambung lagi. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf jika saya terlalu panjang lebar dalam bercerita. Nggak apa-apa Bu, sama-sama dengan senang hati hari ini kita sudah ngobrol. Mungkin lain kali saya yang akan meminta bantuan Bu Lestri, nanti bisa saling kabar aja. Semoga P5-nya berjalan lancar ya Bu. Baik Bu, saya akhiri nggih. Nggih, Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Lestri. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu Wulan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lestri. Alhamdulillah. Bagaimana hari-hari Bu Wulan dalam mengajar di kelas? Aman-aman saja ya Bu? Aman Bu, namun memang ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Bu Lestri. Iya, boleh-boleh. Kalau boleh saya tahu Bu Wulan, permasalahan yang dihadapi Bu Wulan apa ya? Ya, saat ini kan saya mengajar di kelas 6 nih Bu, di mana saya itu masih sering menjumpai beberapa murid saya yang menyimpan sampahnya di laci. Hal ini karena memang di kelas saya tidak menyediakan tempat sampah Bu. Hal ini karena kami melaksanakan program mangkokisasi dan gelasisasi. Artinya murid itu wajib menggunakan mangkok dan gelas saat jajan di kantin, dan ketika memang ada murid yang terpaksa tidak menggunakan mangkok dan gelas, artinya sampah itu harus diserahkan kembali ke pedagang. Oh iya Bu, jadi arah perbincangan kita pada hari ini, Bu Wulan akan membicarakan murid yang masih menyimpan sampah di laci serta jajan tidak menggunakan mangkok dan gelas, nggih? Betul sekali Bu. Jadi saya ingin mencari solusi dalam mengatasi permasalahan saya ini, nggih, terkait dengan sampah, karena itu akan menjadi kebiasaan yang buruk untuk murid-murid saya. Iya, baik Bu Wulan. Saya juga memahami apa yang dirasakan oleh Bu Wulan. Eh, Sebelum kita mencari solusi bersama, kira-kira menurut Bu Wulan, mengapa beberapa murid menyimpan sampah di laci serta tidak menggunakan mangkok dan gelas ketika jajan di kantin? Kalau berdasarkan pengamatan saya beberapa hari ini Bu, saya memang melihat murid itu merasa dia itu lebih praktis ketika jajan langsung dan tidak membawa mangkok dan gelas. Hal ini Nggih. karena ketika menggunakan gelas dan mangkok itu kan murid harus mencuci Bu, mungkin anak-anak malasnya di situ. Kemudian terkait dengan sampah yang disimpan di laci, itu karena memang murid itu kurang kesadaran untuk mengembalikan lagi sampah itu ke para pedagang. Jadi permasalahannya adalah kurang kesadaran murid dalam menggunakan mangkok dan gelas sehingga mereka menyimpan sampah di laci, nggih Bu? Iya betul Bu, meskipun ya memang sudah ada beberapa murid yang betul-betul rajin membawa mangkok dan gelas saat jajan di kantin dan tidak menyimpan sampahnya di laci-laci mereka. Oh, nggih. Selain kurangnya kesadaran dari murid, kira-kira ada apa lagi ya Bu, penyebabnya? Iya mungkin
anak-anak kurang mengetahui Bu bahwa menyimpan makanan panas langsung ke plastik itu memang membahayakan tubuhnya. Serta jika sampah sisa makanan disimpan di laci tentu akan menimbulkan permasalahan baik pada kesehatan dirinya maupun lingkungan kelas yang menjadi bau dan tidak sehat. Jadi selain kurangnya kesadaran diri untuk melaksanakan program mangkok dan gelas, murid itu memang kurang memahami pentingnya bertanggung jawab terhadap hal yang menjadi miliknya di kelas. Nah, laci itu kan merupakan tempat penyimpanan yang seharusnya dijaga kebersihannya, bukan malah menjadi tempat penyimpanan sampah. Selain bisa menimbulkan bau, juga bisa menyebabkan nyamuk itu bisa bersarang di kelas kita. Hal ini juga akan membahayakan bukan hanya dirinya namun juga seluruh warga kelas. Iya, memang anak zaman sekarang perlu sekali diberikan pemahaman secara intens terkait dengan tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungan ya Bu ya. Nah, kalau dengan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari murid, dari beberapa permasalahan dari yang sudah digambarkan oleh Bu Wulan ini tadi, apa langkah yang sesuai serta rencana dan solusi yang dapat mengurangi bahkan menghapus ketidaksadaran dan tidak tanggung jawab murid terkait dalam menggunakan mangkok dan gelas serta beberapa murid yang masih menyimpan sampah di laci mereka. Iya, kalau di angan-angan saya itu memang ada beberapa rencana Bu. Yang pertama itu saya akan melakukan review kembali terkait dengan kesepakatan kelas, karena ketika itu memang belum ada, saya akan menambahkan itu pada nilai kebajikan, yakni bertanggung jawab dengan subpoinnya adalah menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kemudian yang kedua, menuju jam istirahat, saya akan memastikan murid-murid saya sudah menyiapkan mangkok dan gelasnya di atas meja mereka. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran dan sebelum pembelajaran dilakukan serta setelah istirahat, saya akan melakukan operasi semut. Jadi tujuan dari operasi semut ini adalah nanti teman yang lain akan ngecek laci dari temannya untuk memastikan apakah ada sampah yang tersimpan di lacinya atau tidak. Kemudian yang keempat, saya masukkan dalam pembelajaran di mana saya akan memberikan menyalakan video terkait dengan tips memilih dan kemasan makanan yang aman dan higienis, di mana ini nanti untuk menumbuhkan kesadaran murid dalam menggunakan mangkok dan gelas serta media untuk menyimpan jajan saat istirahat. Jadi dalam menampilkan video ini nanti juga saya akan menampilkan dampak dari menyimpan sampah di tempat-tempat yang tertutup seperti laci. Jadi rencana-rencana itu saya laksanakan supaya murid-murid saya itu melihat, jadi seandainya mereka melakukan itu, dampak yang timbul itu untuk dirinya dan lingkungan itu akan terlihat real dan nyata dari video yang saya putarkan Bu. Berarti sudah ada solusi dengan memutarkan video supaya ada contoh konkretnya nggih Bu, pembuatan poster untuk kesepakatan kelas terkait dengan tanggung jawab, lalu ada atau tidak Bu terkait dengan solusi lain, karena kalau solusi yang Ibu rencanakan ini kan untuk kelasnya Ibu saja. Ya, betul Bu. Sedangkan menjaga kebersihan itu kan dilakukan di semua lingkungan sekolah nggih Bu. Apakah Ibu ada solusi lain supaya ide yang Ibu sampaikan sebagai solusi yang bisa disarankan sebagai dampak positif oleh di seluruh lingkungan sekolah nggih? Oh iya, baik Bu. Ini saya punya rencana nggih, karena setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati ternyata murid-murid dari kelas lain itu juga belum menggunakan mangkok dan gelas saat jam istirahat. Nah, saya berupaya untuk konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, karena bagaimanapun beliau kan sebagai pemangku kebijakan nggih. Saya akan menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut dari sekolah
Dan saya juga ingat minggu ini ada rapat terkait dengan penentuan proyek P5, yaitu kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol itu memilih gaya hidup berkelanjutan, bagaimana saya juga nanti akan berkolaborasi dengan guru lain dalam menyusun jadwal piket saat istirahat. Nah, hal ini juga tentunya untuk membentuk tanggung jawab terhadap murid kita. Luar biasa sekali idenya nggih Bu. Jadi ada ide untuk menerapkan sistem pembelajaran P5 karena P5 ini menjadi karakter yang kita lakukan dalam kurikulum Merdeka ini nggih. Terkait dengan solusi yang Ibu tawarkan ini sangat luar biasa. Namun solusi ini juga membutuhkan sebuah komitmen di mana dari Ibu kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan agar semua rencana aksi bisa berjalan dengan baik. Lalu dengan komitmen itu tentu Ibu tidak akan berjalan sendiri, jadi pasti Ibu membutuhkan dukungan dari sekitar. Iya, betul sekali Pak. Bu, saya memang harus berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tersebut secara konsisten. Kemudian karena sudah diyakini menjadi kesepakatan kelas, maka ketika ada murid yang memang melakukan indisiplin, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi supaya murid menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya terkait dengan rencana di lingkungan sekolah, bagaimana saya menjadikan P5 ini sebagai wadah untuk mengembangkan karakter murid saya. Saya juga andil dalam menentukan dimensi serta alur dalam kegiatan P5 tersebut. Nah, dalam kontekstualisasinya, saya bisa mendatangkan narasumber dari dinas terkait dengan kebersihan lingkungan atau DLH serta pihak puskesmas. Hal ini untuk mendemonstrasi penggunaan alat-alat yang aman dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dalam melaksanakan aksi tersebut tentu saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah saya, karena saya tidak mungkin melakukan itu sendirian. Saya juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat dan terutama adalah kerjasama yang baik dari murid-murid saya. Baik sekali idenya Bu Wulan, luar biasa. Menerapkan solusi ke dalam tema P5, kemudian mendatangkan pihak terkait dengan kesehatan seperti DLH dan Puskesmas itu memang bisa saya tiru nggih Bu, karena jadi Ibu dari datang ke saya dan bercerita terkait keluh kesahnya, terkait dengan permasalahannya, kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya dan Ibu sudah memikirkan beberapa solusi. Ternyata solusinya luar biasa dan komitmen Ibu juga sudah sangat bagus sekali. Saya yakin semua bisa teratasi terkait dengan penggunaan sampah dan mangkok serta sampah nggih. Secara tidak sadar ternyata permasalahan yang Bu Wulan hadapi itu sudah beres nggih. Nah, bagaimana Bu, masih merasa resah atau sudah plong? Solusi yang memang saya tawarkan tadi, terima kasih karena Bu Leslie juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk saya, sehingga saya bisa secara jernih berpikir tentang rencana yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan saya. Nah, ternyata setelah saya ngobrol dengan Bu Lestri, saya bisa ngobrol dengan enak, dan Bu Lestri juga memberikan coaching hari ini sampai akhirnya saya dapat menemukan solusinya, Bu. Dan Ibu yang menemukan solusinya sendiri, saya juga merasa senang dan lega karena
teman saya sudah tidak galau lagi terkait Wih. dengan permasalahan tersebut. Pokoknya kalau sudah diterapkan, saya juga pengen dikabari terus prosesnya, progresnya, perkembangannya saat melaksanakan aksi nggih Bu. Siapa tahu nanti bisa saya tiru di sekolah saya. Iya Bu, insya Allah nanti saling berkabar saja Bu. Jikapun nanti ada hal yang butuh coaching, saya juga akan menghubungi lagi ya Bu ya. Ya, baik. Bagaimana Bu? Apakah masih ada yang akan kita bahas lagi? Saya kira sudah Bu, insya Allah nanti kita sambung lagi lain waktu nggih. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang lebar dalam bercerita. Ya, sama-sama. Dengan senang hati Bu Wulan. Semoga P5-nya berjalan dengan lancar, eh, berjalan dengan baik. Baik Bu Wulan, saya akhiri perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestri. Ya.